Assalamualaikum Bu. Ibu, saya dari mahasiswa Bukit Tinggi mengambil video P5 rangka proyeknya ini komplek dengan tema pekerjaan. Jadi saya minta izin kepada Ibu membuat video di kelas ini gimana? Ini mahasiswa Jadi, makasih Ibu. Ibu. Waalaikumsalam Pak Odi. Selamat pagi. Komisi Ibu mengganggu waktunya. Saya dari Masyawin Bukit Tinggi akan mengambil video P5 dengan tema kepekerjaan. Sub elemennya itu tentang report of lab. Jadi saya meminta kerjasamanya pada Ibu untuk dibacakan temanya. Baik Pak Odi, terima kasih atas waktunya. Untuk pembuatan videonya kami akan berusaha membantu Pak Odi nanti dibahas bagaimana teknisnya Pak Odi. Baik Bu Yesi, terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih atas waktu dan sarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung saja masuk pada inti pelajaran kita hari ini. Itu adalah P5. Apa itu P5? Project Profil Pelajar Pancasila. Nah, jadi di sini P5-nya itu kita mengerjakan atau menceritakan tentang sungai kehidupan. Maksud sungai kehidupan itu adalah pengalaman kehidupan Ananda mulai dari TK, siapa yang masuk TK, kalau tidak mulai dari SD sampai ke SMK, kemudian lanjut sampai ke Ananda berhasil nantinya cita-citanya gitu, mau jadi apa, mau ingin apa. Jadi Ananda ceritakan pengalaman sesuai dengan jenjang pendidikan Ananda gitu. Misalnya di SMP, di SD Ananda mengalami sesuatu kejadian yang menyenangkan, kemudian SMP mengalami sesuatu yang menyakitkan atau menyedihkan, kemudian pas Ananda masuk ke SMK ini apalagi yang Anda alami itu. Jadi yang itu tuh dinamakan sungai kehidupan. Nah, nanti silakan Ananda ceritakan pengalaman atau sesuatu kehidupan yang mengalir apa adanya itu, tanpa direkayasa. Paham? Paham Pak. Paham. Nah, sudah Bapak jelaskan tadi, silakan Ananda membuatnya ya, membuat P5-nya, dibuat sungai kehidupannya mulai dari TK sampai SMP sampai SMK masuk SMK. Silakan dibuat, diceritakan. Silakan dibuat, ditulis kehidupannya mulai dari SD, TK sampai nanti Ananda sudah tamat SMK ini, apa masuk kuliah apa tidak itu tergantung kepada niat. Kalau ada niat tapi ada ya. Silakan. Saya mengalami ya, jadi ceritakan saja masalah atau kejadian yang Ananda lakukan waktu di jenjang pendidikan ya. Silakan saja Anda ceritakan apa saja yang Anda alami, baik yang menyenangkan maupun yang menyedihkan. Kan ada tuh Ananda waktu SMP, waktu SD, pasti masih ingat Kak? Masih. Ingat kejadian-kejadian
yang menyenangkan bagi diri Anda atau yang sangat menyedihkan. Bisa jadi waktu itu tas kita diumpati sama teman kita atau pena kita, itu kan pengalaman kita, hidup kita ya. Kemudian kue kita dimakan sama wow, ya kan? Kita lengah, akhirnya diambil sama wow, kita kan sedih tuh. Iya, Padahal kue itu mahal kita beli kan. Nah itu salah satu pengalaman hidup atau sungai kehidupan tentang kelima. Sekarang Ananda tampilkan sungai kehidupannya, diceritakan mulai dari SD, kalau ada TK mulai TK sampai Ananda nanti kuliah ya, kalau ada niat kuliah. Tapi kalau tidak ada niat kuliah cukup sampai SMK saja. Kemudian kemana Ananda nanti akan bekerja atau inginnya kemana gitu. Silakan kelompok 1 Sasta dipersilakan untuk menampilkan sungai kehidupannya. Lah, silakan. Ini. Sini ada ya. Di sini ada. Baiklah, saya akan membacakan sungai kehidupan saya. Dimulai dari TK. Saat saya umur 5 tahun, saya sekolah di TK dekat Simpang Lagan. Hidup saya di sana biasa-biasa saja. Saya adalah seorang anak penurut pada saat itu. Saya patuh, tapi saya punya kekurangan, yaitu pada saat bangun pagi, sehingga ibu saya harus ngomel-ngomel pada pagi hari untuk membangunkan saya. Dan untuk selanjutnya pas masa SD 6 tahun sampai 12 tahun. Di masa tersebut saya masih dibangunin sama orang tua karena ya susah bangun. Di sana masa-masa sekolah yang paling indah bagi saya pas SD. Karena di sana saya bertemu dengan teman-teman yang lebih banyak daripada yang saya temui saat TK dulu. Saya bertemu dengan orang lain, orang yang lebih dewasa dari saya dan mempunyai teman bermain yang sangat banyak. Lalu lanjut ke masa SMP saya dari umur 13 sampai 16 tahun. Itu masa-masa saat saya mulai memiliki hobi, yaitu membaca anime dan komik. Saat itu saya merasa kesepian karena tidak ada satupun di SMP tersebut yang mempunyai hobi yang sama seperti saya. Jadi saya sangat kesepian teman yang sefrekuensi. Di masa SMP itu saya sudah bisa bangun sendiri tanpa dibantu oleh orang tua saya karena saya sudah mulai mandiri sedikit. Lalu masa SMA. Pada masa ini saya sudah mulai benar-benar mandiri dan bertanggung jawab pada hidup saya sendiri. Pada masa ini saya akhirnya menemukan teman yang sefrekuensi dengan saya. Sama-sama menyukai anime dan baca komik. Saya merasa bahagia banget. Sehingga masa-masa SMP menjadi masa yang terindah bagi saya setelah SD. Di sana saya mulai mengembangkan diri saya. Saya mulai tahu itu tanggung jawab tentang masuk organisasi segala macam dan melakukan pengembangan diri. Dan pada umur 21 sampai 23 saya berencana kuliah. Saya kuliah masuk di teknik komputer dengan bertekad bersungguh-sungguh belajar tentang teknik komputer untuk bersiap bekerja. Di sana mungkin saya akan mendapatkan pengalaman yang menarik untuk hidup, pengalaman hidup mungkin. Lalu pada umur 24 sampai 29 saya sudah mulai mencari kerja. Mungkin saya pengen menjadi network engineering karena itu impian saya, karena tentang perkabelan itu sangat menarik bagi saya.
Saya akan bekerja bersungguh-sungguh untuk mendapatkan uang, dan kalau bisa saya ingin memiliki rumah sendiri. Amin. Amin. Terus pada umur yang ke-30 mungkin saya akan fokus mencari pasangan hidup. Mungkin pada saat saya masih kerja mungkin dapat pasangan hidup. Pokok intinya pasangan hidup saya pengen mencarinya pasangan yang benar-benar mengerti, dan mungkin saya akan menikah. Baiklah, itu adalah sungai kehidupan saya. Terima kasih telah mendengar cerita saya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada Ananda Sasta yang telah menampilkan sungai kehidupannya. Kemudian dilanjut teman kita satu lagi, Ramadona, silakan ke depan untuk menceritakan sungai kehidupannya. Yuk. Baiklah, saya akan membacakan sungai kehidupan saya. Yang pertama, tanggal 7 bulan 1 2008, saya lahir di Bukit Putusubat. Silakan ceritakan mengalir apa adanya aja, gitu. Pengalaman di SD, di SMP, apa saja. Tahun 2011 sampai 2013 saya masuk TK. Saya dapat mengenal lingkungan baru dan mendapatkan teman baru. 2013 sampai 2019 saya masuk SD. Di sini saya jauh lebih mengenal lingkungan dibandingkan waktu TK, dan juga saya mendapatkan banyak teman di sini. 2019 sampai 2021 saya masuk SMP yang munculnya virus corona, yang dimana hampir semua sekolah diliburkan. Pada tahun 2022 sekolah, setelah lulus dari bangku sekolah SMP, saya memutuskan untuk masuk ke SMK Negeri 1 Linggo Sari Baganti. Pada saat saya lulus dari SMK, nanti saya akan segera mencari pekerjaan dan membantu kedua orang tua saya dan membahagiakannya. Baiklah, hanya itu sungai kehidupan dari saya. Ya, baik. Terima kasih kita ucapkan untuk Madonna yang telah menampilkan sungai kehidupannya. Semoga dengan penampilan Ananda tadi itu menjadi motivasi ya untuk hidup lebih baik dan lebih membanggakan orang tua. Baiklah, sampai di sini dulu pelajaran P5 kita, dan besok kita lanjutkan. Dan Bapak Sudai dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.